metodologi penelitian. Uh, ada kata metode penelitian, ada metodologi penelitian. Itu yang harus kita tahu lebih dulu sebelum masuk ke tempat yang jauh. Jadi kalau disebut dengan metode penelitian, metode itu biasanya metodos. Metodos itu cara, langkah-langkah yang teratur. Penelitian itu ya kegiatan untuk mendapatkan data dengan tujuan dari tertentu. Nah, kemudian metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Itu yang saya cetak tebal. Itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam metode penelitian. Ada cara ilmiah, ada data, ada tujuan, ada kegunaan. Itu unsur-unsur yang harus ada. Kemudian ada satu lagi metodologi penelitian. Metodologi itu metodos dan logos, gitu ya. Kalau di bahasa Latin itu bahasa apa itu? Metodos, logos itu ya logi itu ilmu tentang metode. Metodologi penelitian berarti ilmu tentang metode penelitian, ilmu yang mempelajari tentang metode untuk penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Jadi kalau logi itu berarti kan harus banyak hal yang dibahas, teorinya, maksudnya konsep teoretiknya, filsafat dasarnya, kemudian langkah-langkahnya sampai kegunaan, kekurangan itu dibahas di metodologi. Makanya metodologi itu lebih luas pembahasannya dibandingkan dengan metode penelitian. Kalau di metode penelitian di karya ilmiah itu intinya ya ungkapan atau orientasi teknis, metode-metode apa yang dilakukan dalam penelitian itu. Makanya kalau Anda lihat penelitian, misalnya skripsi gitu, di sana yang pas adalah metode penelitian. Kenapa? Yang dibahas itu adalah langkah-langkah teknis, metode yang digunakan dalam penelitian di skripsi atau di tesis, disertasi atau penelitian itu. Tidak ngomongin metode yang lain. Nah, kalau Anda misalnya lihat nanti di metode itu menyebut metode lain misalnya yang nggak dipakai, nah berarti itu sudah agak offset gitu ya, sudah offset. Misalnya biasanya begini, misalnya ada orang membuat tafsir tematik, metode membuat skripsi tafsir tematik. Di metode penelitian itu dia menjelaskan ada metode tahlili, muqaron, ijmali, itu dibahas juga situ. Meskipun ya sebenarnya dia maunya ke metode tematik gitu, metode mantu'i, tapi ketika bahas-bahas yang lain itu, nah itu dia sudah offset itu, karena itu nggak dikerjakan, buat apa ditulis itu? Ya, jadi metode penelitian itu yang terkait dengan kalau misalnya tadi mau tafsir tematik ya metode tematiknya yang dijelaskan di situ, tekniknya seperti apa gitu yang digunakan dalam penelitian itu. Nggak usah ngomong yang lain biar tidak offside. Oke, jadi tadi Anda harus tahu persis apa sih bedanya metode penelitian dengan metode penelitian. Nanti Anda bisa belajar lagi di buku yang lain. Ada unsur-unsur yang harus ada dalam metode penelitian itu tadi: cara ilmiah, data valid, tujuan, kegunaan. Cara ilmiah itu adalah cara yang rasional, yang empiris dan sistematis. Rasional itu berarti ya sesuai dengan akal, artinya akal menerima itu, atau akal itu hasil dari pemikiran akal gitu ya, itu rasional. Jadi cara ilmiahnya ya sesuai dengan akal, nggak boleh bertentangan dengan akal. Kemudian empiris itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas, sesuai dengan apa yang bisa diindera, bisa dilihat, digawi, didengarkan, disentuh.
itu empiris, sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh manusia, itu empiris. Sistematis itu langkah-langkahnya runtut, ya runtut itu tertib dari A, B, C, 1, 2, 3, 4 itu urut begitu, tidak tidak bolak-balik, tidak zigzag atau tidak muter-muter, jadi sudah ditentukan. Nah itu cara ilmiah. Jadi kalau misalnya mau meneliti sesuatu, dulu kalau Anda sekolah dulu ada namanya metode ilmiah ya, dari langkah pertama sampai di langkah merencanakan penelitian, kemudian sampai laporan itu urutnya seperti itu, tidak bisa dari laporan dulu kemudian baru baru menyusun proposal gitu. Jadi langkahnya harus jelas. Nah, yang kedua data valid. Data valid itu harus punya unsur reliabilitas dan objektivitas. Reliabilitas itu adalah keajekan, keajek itu tetap selalu seperti itu, selalu tetap seperti itu ajek, reliable. Jadi data yang reliable itu datanya tetap, mau diambil kemarin, mau diambil sekarang, ya tetap seperti itu yang reliable. Kemudian ada data yang objektif, data yang disepakati oleh banyak orang, ya. Objektif itu bukan atas dasar penilaian dua orang aja, tapi banyak orang yang menilai seperti itu, dan seakan-akan mereka sepakat hasilnya sama, hasilnya seperti itu, seakan-akan mereka sepakat. Nah, data yang valid itu adalah data yang reliable plus objektif. Reliable sekaligus objektif, ajek dan objektif, sesuai kenyataan, sesuai kesepakatan. Kalau misalnya hanya reliable saja, itu belum tentu valid. Misalnya ajek, misalnya si A kemudian tanya, begitu jawabannya. Ketika saya tanya, begitu jawabannya. Nah, cuma dari itu ajek, tapi belum tentu objektif. Misalnya gini, Anda kemarin minggu yang lalu bertanya, bagaimana sih pendapat Anda tentang Anjasmara itu, ganteng apa enggak katanya? Oh, ganteng. Kemudian sekarang tanya lagi, bagaimana pendapat Anda tentang Anjasmara itu, ganteng apa enggak? Ganteng. Berarti kan ajek. Nah, cuma belum tentu objektif. Misalnya belum tentu objektif itu bisa jadi berbeda dengan yang lain gitu kan. Yang lain ternyata yang buahnya itu menjawabnya tidak, karena Anjasmara sudah tua misalnya gitu kan, masih yang lebih ganteng, yang ganteng itu yang lain, bukan orang itu misalnya. Nah itu berarti keajekan itu tidak selalu objektif gitu ya. Makanya yang valid itu reliable plus objektif. Data yang objektif pun belum tentu valid kalau dia tidak reliable. Misalnya sekarang disepakati oleh banyak orang, mayoritas mengatakan A, tapi kemudian itu tidak ajak misalnya, besok berubah lagi, itu juga tidak valid. Makanya yang valid itu adalah yang reliable plus objektif sekaligus. Kemudian tujuan penelitian atau metode penelitian itu adalah penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan maksudnya meneliti itu mau menemukan teori baru yang belum ada sebelumnya. Menemukan, ya kira-kira kalau dulu misalnya Thomas Alva Edison meneliti kemudian menemukan lampu pijar. Nah, berarti itu penemuan yang baru. Kemudian pembuktian itu sudah ada teorinya,
baru kemudian kita buktikan apakah teorinya itu masih masih cocok atau tidak misalnya, ataukah ada penyimpangan, maksudnya eh, perbedaan antara teori yang itu dengan yang terjadi sekarang. Misalnya pembuktian dalam kasus teori tentang listrik itu sudah ada teori tentang listrik seperti yang dilakukan oleh siapa, uh, Thomas Alva Edison itu. Nah sekarang Anda membuktikan kembali yang dilakukan oleh Thomas Alva itu Anda lakukan kembali. Nah berarti Anda membuktikan bahwa teori itu masih betul, masih relevan, masih valid. Nah boleh jadi saat Anda membuktikan itu nanti ada catatan apa ada hal yang baru yang anda temukan saat membuktikan itu. Misalnya Anda ketemu uh, yang baru, misalnya aja ketika lampu tadi dihubungkan atau dinyalakan kuat berapa jam. Nah Anda membuktikan itu misalnya. Nah, kalau dengan model begini kuat berapa jam, kalau model begini kuat sekian jam, misalnya itu berarti Anda membuktikan sekaligus menemukan. Nah, yang pengembangan itu selain hanya membuktikan, tapi tujuannya biar lebih berkembang seperti apa, gitu. Agar teori itu bisa berkembang. Jadi kalau misalnya menggunakan bohlam lampu pijar yang biasa itu eh, menghabiskan listrik yang banyak. Kemudian biar tidak banyak, biar tidak boros, diapakan. Nah itu kan ada pengembangan-pengembangan. Misalnya mengurangi mengganti dengan LED misalnya, LED sekarang udah LED ya. Apa? Nah berarti ada penelitian yang tujuannya adalah mengembangkan teori-teori itu. Hah? Oke, berikutnya tentang unsur kegunaan. Tahu, Selain tujuan ada kegunaan. Kegunaan penelitian itu untuk memahami realitas, untuk memahami masyarakat misalnya itu kegunaannya penelitian. Ada masalah di masyarakat, kemudian melakukan penelitian. Nah, penelitian itu tujuannya untuk memahami masyarakat itu di masyarakat ada masalah apa, jadi memahami kondisi realitas yang terjadi. Kemudian kegunaannya untuk meramalkan kalau yang terjadi seperti ini hari ini misalnya jumlah penduduk Indonesia sekarang 300 juta ya, 300 juta. 10 tahun yang lalu jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta. Nah berarti ada perkembangan 50 juta per 10 tahun. Nah berarti bisa diramakan 10 tahun lagi itu ada berapa penduduk Indonesia gitu kan, berdasarkan pada catatan jumlah penduduk itu namanya meramalkan. Kemudian mengantisipasi kalau perkembangannya seperti itu sekian persen per tahun atau per 10 tahun, maka apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya, mengantisipasinya dengan misalnya menyediakan lapangan kerja, menyediakan makanan untuk 10 tahun lagi itu biar terpenuhi seperti apa itu, ataukah diantisipasinya dengan misalnya menekan laju pertumbuhan, misalnya mestinya 10%, bagaimana biar tidak 10%, dan hanya 50% saja misalnya itu diapakan. Nah misalnya bikin keluarga berencana 2 anak cukup atau 1 anak cukup kayak Cina gitu kan, Tiongkok dulu gitu. Nah makanya itu kegunaannya teori atau kegunaannya metode bergantung itu tadi kan menemukan data. Nah data itu nanti ujung-ujungnya jadi teori. Nah itu untuk memahami, meramalkan dan mengantisipasi. Oke, berikutnya jenis-jenis metode penelitian. Ini kalau Anda lihat dalam tujuan ada penelitian dasar, basic research,
yang tujuannya untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian ada applied research, penelitian aplikasi, memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Jadi teori sudah banyak, tinggal ketika ada masalah bagi masyarakat itu teori itu diaplikasikan di kehidupan praktis ini untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada research and development R&D, menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan. Jadi berusaha menemukan teori yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Dia research and development berarti tujuan utamanya adalah ada teori baru atau pengetahuan baru yang bisa dipraktekkan di masyarakat untuk diaplikasikan. Oke, itu berdasarkan tujuan. Kemudian jenis metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan itu ada metode penelitian eksperimen, penelitian yang di laboratorium dengan mengkondisikan objek yang diteliti. Misalnya yang paling umum itu ada hewan, tikus, kucing, anjing, kemudian diuji coba di lab, misalnya di kerangkeng, kemudian dikasih makanan, sekali dikasih bunyi-bunyian itu, kemudian ada perilaku apa yang mereka lakukan. Nah itu kalau di psikologi nanti muncul teori behavioristik, teori tentang tingkah laku manusia. Nah, dia berangkatnya dari eksperimen hewan, tapi kemudian dengan eksperimen seperti itu teorinya atau kesimpulannya itu dikaitkan pada manusia. Jadi kalau hewannya seperti itu, manusia karena juga begitu. Nah, jadi misalnya lingkungan itu mempengaruhi manusia. Ya, lingkungan yang diciptakan itu akan mempengaruhi manusia, ya. Jadi eksperimennya berdasarkan pada kucing atau anjing atau tikus, tapi kemudian hasilnya itu ya diberlakukan pada manusia. Itu eksperimen. Ya, untuk langsung pada manusia itu yang kemudian biasanya dikatakan yang melanggar etika penelitian. Jadi kalaupun misalnya Anda sekarang sering dengar ada penelitian vaksin, ya, uji coba vaksin ke manusia itu adalah setelah sekian tahap yang diujikan pada hewan. Kalau hewan misalnya tikus atau hewan tertentu misalnya diuji itu oke, kemudian baru ke manusia. Jadi tidak boleh langsung diuji cobakan ke manusia. Oke, kemudian ada penelitian survei. Jadi dengan mengetahui keadaan masyarakat, tapi yang dinilai atau yang diteliti itu sebagian, itu survei. Kemudian naturalistik, kealamiahannya itu alamiah atau apa adanya, natural. Jadi tidak disetting apa-apa, tidak dikondisikan apa-apa seperti di eksperimen itu. Bis apa adanya itu yang diteliti. Nah, kalau Anda lebih familiar dengan kuantitatif dan kualitatif, itu kuantitatif itu penelitian eksperimen dan penelitian survei itu keduanya. Jadi kalau survei itu kan masyarakatnya banyak, populasinya banyak, yang diteliti sebenarnya banyak, tapi diambil sebagian. Nah, bagaimana sebagian itu bisa mewakili yang keseluruhan, itu metodenya ada di kuantitatif. Kemudian penelitian naturalistik yang alamiah tadi itu yang tidak dikondisikan apa-apa, ya juga tidak bermaksud untuk menggeneralisasi atau bermaksud untuk jadi kesimpulan umum. Jadi kesimpulannya untuk yang tadi saja gitu. Itu adalah kualitatif. Penelitian yang kualitatif itu di situ tempatnya. Nah, berikutnya ragam penelitian yang lain dari buku yang lain kayak ini.
ada penelitian berdasarkan tujuan, ada explorative research, mengeksplorasi, berusaha menemukan yang baru-baru, ada research operation, operasi apa, penelitian operasi untuk mengaplikasikan tadi itu, verifikatif untuk menguji teori, kebijakan untuk membuat kebijakan. Jadi oke, sebentar ya, ada tamu. Oke, saya lanjutkan. Yang penelitian kebijakan itu biasanya meneliti tujuannya untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan baru ke depan itu seperti apa. Makanya sekarang tuh yang objek yang diteliti itu dianalisis, kemudian kesimpulannya ke depan tuh apa yang mau dibuat gitu, kebijakan apa yang mau dibuat. Kemudian penelitian ditunjuk dari pendekatan yang digunakan, ada longitudinal, ada cross sectional. Ini penjelasannya Anda bisa lihat di bukunya Pak Nung Wajir. Longitudinal, pendekatan bujur itu maksudnya penelitian itu dilihat atau dilakukan berdasarkan pada waktu-waktu tertentu, maksudnya waktu-waktu yang lama. Misalnya dimulai dari data di 20 tahun yang lalu, kemudian 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kemudian sekarang. Nah, jadi dilihat perkembangannya seperti apa, itu longitudinal. Perkembangan dari waktu ke waktu itu longitudinal. Kemudian yang cross-sectional itu pendekatan silang, itu ya pada saat sekarang aja, yang diteliti pada saat sekarang. Misalnya hari ini dilakukan penelitian, tapi tujuannya sebenarnya sama ya, untuk mendapatkan gambaran yang hampir sama dengan longitudinal itu, seperti apa sih perkembangannya, tapi prosesnya itu dilakukan sekarang gitu, tidak berdasarkan pada penelitian yang yang dilakukan di tahun-tahun itu. Kalau longitudinal berarti Anda meneliti mulai dari 20 tahun lalu seperti apa, sudah meneliti, kemudian berikutnya itu perkembangan dari waktu-waktu. Tapi kalau prosesnya itu ya Anda meneliti sekarang, tapi dengan berbagai macam unsur atau bagian yang Anda teliti gitu. Jadi banyak hal yang harus diungkap di sini, tapi tujuannya tetap untuk mendapatkan gambaran yang hampir sama dengan longitudinal. Hanya dilakukan di masa sekarang melalui berbagai macam hal gitu yang ada di hari ini gitu. Jadi misalnya gini, mendapatkan perkembangan jumlah penduduk gitu, kan bisa juga Anda lakukan sejak 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu kan bisa. Tapi juga bisa sekarang Anda melakukannya cross sectional itu, hari ini Anda melakukannya untuk mendapatkan gambaran yang sejak dulu seperti apa. Ya misalnya kasarannya kalau profesional itu ya Anda nyari sumber-sumber pustaka atau nyari informan atau narasumber yang bisa menjelaskan dulu seperti apa gitu, kemudian perkembangannya seperti apa, itu profesional. Ya tujuannya kan hampir sama. Kemudian ditinjau dari bidang ilmu, ada penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, agama, sosial, dan lain sebagainya gitu ya. Bidang ilmunya yang ini bisa bermacam-macam sesuai dengan bidang yang ada. Kemudian ditinjau dari tempatnya, ada penelitian laboratorium, tempatnya di laboratorium, tidak bisa di luar. Maksudnya kalau laboratorium kan alat-alatnya jelas, misalkan kalau Anda misalnya meneliti
meneliti tadi itu perilaku hewan, misalnya kucing, tikus itu ya tempatnya di laboratorium. Kucingnya sudah dikerangkeng, sudah dikondisikan di ruangan itu dengan Anda ngasih stimulus-stimulus atau hal-hal tertentu, stimulusnya rangsangan atau situasi tertentu gitu. Nah, kalau tikusnya yang dilihat itu di luar, kalau tikusnya itu yang di luar laboratorium, berarti penelitiannya lapangan. Anda mengamati tikus itu setiap pagi lewat sana, misalnya, atau kucing itu setiap sore lapor cari makanan di depan rumah, misalnya, itu penelitian lapangan. Kemudian perpustakaan, berarti perpustakaan ini bisa jadi gedung, bisa jadi ya kalau sekarang karena sudah internet itu sudah agak terbuka, perpustakaannya bisa aja yang digital atau perpustakaan yang virtual gitu. Maksud juga penelitian pustaka itu bisa jadi dari buku-buku yang cetak, itu bisa juga yang PDF gitu. Ya lapangan, ya asli di lapangan masyarakat, komunitas, tempat-tempat tertentu itu adalah penelitian lapangan. Kemudian ditinjau dari hadirnya variabel, ini juga sebenarnya banyak variasinya. Variabel itu adalah apa yang diukur, itu variabel. Hal apa yang diukur itu adalah variabel. Misalnya, kalau ada penelitian dengan judul pengaruh ekonomi keluarga, misalnya pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar mahasiswa IAT gitu ya. Nah, berarti ada dua variabel. Variabel pertama yang diukur itu kemampuan ekonomi keluarganya tadi itu. Yang kedua, variabel yang kedua adalah prestasi belajar. Nah, jadi ada variabel satu, ada variabel dua. Variabel satu itu mempengaruhi variabel dua gitu. Jadi ada dua variabel. Kalau dilihat lebih variatif lagi, ada macam-macam. Satu variabel bisa jadi punya pengaruh pada dua variabel atau tiga variabel atau lebih, atau sebaliknya banyak variabel, dua variabel atau tiga variabel atau lebih mempengaruhi pada satu variabel. Bisa jadi, makanya itu tidak saya tulis atau tidak saya gambar itu karena ini variasinya sangat banyak. Kalau biasanya di penelitian kualitatif itu variabelnya cuma satu biasanya. Makanya ini ada juga yang mengkritik penelitian kok ada variabelnya gitu. Ya maksudnya variabelnya kok cuma satu. Kalau di kualitatif itu boleh jadi tradisinya begitu. Tapi kalau yang di kuantitatif itu harus ada minimal dua variabel dependen dan independen gitu. Yang sebab dan akibat itu harus ada. Kemudian ada penelitian kualitatif dan kuantitatif itu yang standar yang umum kita ketahui sebagai ragam penelitian. Memang kadang-kadang disebut dengan metode, kadang-kadang juga ragam. Kual itu ya kadang-kadang disebut pendekatan ya, tergantung perspektifnya. Kalau metode berarti langkah-langkahnya yang sistematis itu yang dipakai. Kalau pendekatan biasanya di analisisnya yang sifatnya kuratif. Jadi kalau saya biasanya memahami pendekatan itu ya penggunaan teori-teorinya, meskipun langkah-langkahnya tidak selalu dipakai secara utuh gitu. Oke, berikutnya perbedaan antara kuan dan kual. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Kalau dilihat dari sejarahnya, kuan itu penelitian yang tradisional, yang kual itu baru atau yang memperbarui yang tradisional itu. Dalam penelitian itu atau secara penelitian itu, kuan yang muncul lebih dulu. Tadi pandangan empirisme atau positivistik itu lebih dulu.
yang memandang bahwa apa tadi yang bahwa itu positif ya, kebenaran itu adalah yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan pengalaman, sesuai yang bisa diindra gitu ya. Nah, makanya kemudian berikutnya muncul kebenaran itu tidak hanya yang bisa diindra aja, tapi banyak hal yang tidak bisa tidak bisa diindra itu sebagai kebenaran juga gitu. Nah, itu muncul post positivistik. Nah, jadi tradisional baru, positivistik, post positivistik gitu. Nanti ada baca lagi di bersama ilmunya positivistik maupun post positivistik. Kemudian ada perbandingan kuan-kuan itu saintifik dan artistik. Saintifik itu sains itu kan ilmu pengetahuan. Saintifik itu berarti sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu. Itu kecenderungannya ya yang eksak, yang saklek itu yang secara empiris atau secara positivis itu. Jadi misalnya rata-rata jumlah mahasiswa yang hadir kuliah di kelas online mahasiswa IAT adalah 95%. Nah, itu saintifik. 95% itu kan dihitung rata-rata dari setiap pertemuan, maksudnya dari seluruh kelas itu dihitung berapa jumlahnya, kemudian dihitung rata-ratanya 90%. Itu saintifik. Tapi secara artistik itu maknanya bisa bermakna macam-macam. Artistik itu kan seni, lebih ke makna. Angka 95% itu atau orang yang rajin kuliah virtual itu punya tujuan apa, punya persepsi apa, punya pandangan apa, punya motivasi apa gitu. Nah, itu artistik. Mungkin saja yang rajin-rajin itu punya tujuan begini-begini. Begini itu misalnya pengen jadi mahasiswa terbaik nanti pasti sudah gitu. Atau pengen mendapatkan ilmu yang banyak misalnya, atau yang lain lah ya. Nah, itu lebih ke artistik. Atau bandingannya contoh lain misalnya artistik itu keindahan misalnya. Di kualitatif itu lebih pada hal yang sifatnya artistik, makna, arti yang ada di realitas, tidak hanya sekedar angka-angka ada 90% itu, tapi maknanya apa sih gitu. Orang itu rajin kuliah itu punya makna apa, menganggap kuliah itu seperti apa, atau punya motivasi apa, itu artistik. Kemudian kuantitatif itu konfirmasi, kualitatif itu temuan, konfirmasi versus temuan. Konfirmasi itu maksudnya sudah ada teori-teori yang sebelumnya yang kemudian dikonfirmasi apakah teori itu cocok atau tidak gitu. Temuan itu berarti tujuannya untuk menemukan teori baru. Jadi kualitatif itu kecenderungannya yang menemukan teori baru atau bahasanya grounded dari hal yang realitas yang apa adanya, kemudian menemukan teori baru. Yang berikutnya kuantitatif dan interpretif. Kuan itu terkait dengan angka-angka, bilangan-bilangan. Interpretif itu tadi pemaknaan, penafsiran. Jadi orang melihat orang yang rajin kuliah ke kampus, misalnya itu diinterpretasikan apakah itu memang memang rajin seperti itu atau punya motivasi lain, itu interpretatif. Apa sih makna yang bisa dilihat atau bisa dihasilkan dari tindakan seperti itu, misalnya tindakan rajin kuliah itu dilihat dari sisi orangnya, dari sisi kelompok itu, dari sisi peneliti yang ketika melihat seperti itu interpretif. Nanti ada teori tentang
sosiologi pengetahuan. Misalnya Anda kenal nanti Karl Mannheim misalnya itu, tindakan manusia itu nanti ada tindakan yang objektif, ada tindakan yang dokumenter, gitu ya. Nanti ada penjelasan di teorinya Karl Mannheim. Oke, perbedaan kuan dan kual secara singkat ini, metode kuan itu berdasarkan filsafat positivisme, tapi empirisme tadi itu yang memandang kebenaran itu berdasarkan pada realitas yang bisa dilihat indera. Kemudian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi itu maksudnya penduduk yang ada di tempat itu seluruhnya. Kalau sampel itu sebagian saja. Jadi kalau meneliti mahasiswa UINHAS, maka populasinya ya seluruh mahasiswa di situ. Kalau meneliti mahasiswa IAT, ya populasinya ya seluruh mahasiswa IAT. Tapi kalau sampel itu sebagian dari populasi itu. Mahasiswa UINHAS 10.000. Nah, sampelnya diambil 1.000 saja atau 50 saja, itu udah sampel. Kemudian tujuannya sampel itu adalah untuk memberlakukan kesimpulannya kepada keseluruhan, kepada populasi. Kalau dari sampel itu ketemu kesimpulan bahwa mahasiswa IAT rajin-rajin kuliah, berarti keseluruhan mata kuliah, keseluruhan mahasiswa IAT itu rajin-rajin kuliah. Kenapa? Tadi kesimpulan sampelnya seperti itu. Kesimpulan dari penelitian sampel itu seperti itu. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Jadi harus ada instrumen atau alat penelitiannya. Kalau di kuan, instrumen itu harus dibuat dulu sebelum terjun ke lapangan. Harus dianalisis instrumennya sampai valid dan seterusnya. Kemudian analisis data bersifat kuan dan atau statistik. Analisis datanya bersifat kuan, bersifat angka-angka. Angka-angka hasil dari instrumen itu kemudian dihitung atau dianalisis secara statistik. Tujuannya untuk menguji hipotesis. Kalau kuan itu ada hipotesis yang dibuat. Hipotesis ada hipotesis 0, ada hipotesis apalagi gitu. Jadi ada hipotesis yang biasanya misalnya gini, ada pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar mahasiswa IAT. Nah, itu berarti bisa dianggap hipotesis kalau itu masih rencana penelitian. Nah, makanya penelitian itu menguji hipotesis itu, apakah hipotesisnya betul atau tidak misalnya. Jangan-jangan nanti pas diteliti kesimpulannya tidak ada pengaruh kemampuan ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar misalnya. Kemudian yang metode kualitatif itu metodenya berdasarkan pada filsafat positivisme yang kira-kira menolak bahwa kebenaran itu hanya dari apa yang bisa diindra saja atau yang empiris saja gitu. Tapi juga ada banyak hal yang tidak selalu empiris, tidak selalu kasat mata gitu. Oke, kemudian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, jadi tidak dikondisikan. Penelitian kualitatif itu kondisi objeknya itu alamiah saja, tidak dikondisikan apa-apa, juga tidak menggunakan survei atau sampel. Kemudian peneliti adalah instrumen kunci. Jadi dalam penelitian kualitatif itu peneliti bisa mengembangkan instrumennya. Maksudnya begini, kalau Anda datang wawancara ke narasumber, misalnya bawa 5 pertanyaan, kemudian dalam wawancara itu ada yang menarik, yang ingin Anda dalami, ingin Anda kejar jawabannya. Jadilah kalau dikumpulkan ketemu 20 pertanyaan. Nah, itu berarti peneliti bisa sebagai instrumen kunci. Jadi bisa menentukan alat penelitiannya. Kalau yang kuan itu ya misalnya bikin kuesioner, ada 100 pertanyaan, ya udah itu nggak bisa diundur-adik. Kalau misalnya kuisnya hanya 20 pertanyaan, ya sudah itu dari awal sampai akhir ya itu nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah berarti mulai dari awal lagi.
Oke, kemudian pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi atau gabungan triangulasi, ya ini agak salah. Triangulasi gabungan, kemudian analisisnya bersifat induktif atau kualitatif. Induktif itu dari yang kecil-kecil kemudian jadi kesimpulan besar. Kemudian hasil penelitian tidak generasi tapi lebih menekankan pada makna. Kualitatif. Maksudnya gini. Kalau meneliti kualitatif itu hasilnya ya untuk yang diteliti itu saja. Misalnya meneliti 5 orang mahasiswa IAT. Mahasiswa ini rajin, motivasinya ini. Ya, hasil kesimpulan ini tidak berlaku untuk mahasiswa IAT keseluruhan, tapi ya berlaku untuk yang diteliti saja gitu. Kalau yang kuan, misalnya mahasiswa IAT ada 200, yang diteliti hanya 10 orang, hasil dari 10 orang itu digeneralisasi atau berlaku untuk seluruhnya gitu. Nah, itu bedanya antara kuan dan kualitatif. Nah, makanya kenapa kok ada kualitatif yang tadi baru tadi itu, karena menyempurnakan atau menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada di kuan. Nah, karena kelemahan kuan itu muncul kualitatif, tapi setelah itu juga ada yang berusaha untuk mengkombinasikan kuan plus kual, itu dinamakan mixed research, penggabungan kuan dan kual gitu. Jadi diaplikasikan dalam satu penelitian, meskipun tidak bisa jadi satu karena secara filsafat sudah nggak sambung sebenarnya. Tapi dalam satu penelitian, satu kegiatan penelitian bisa jadi kuan dulu baru kual gitu. Itu bisa dilakukan. Ada teorinya di mixed method. Saya kira itu saja yang terakhir itu. Terima kasih sudah mendengarkan presentasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, mumpung masih ada waktu. Ada pertanyaan atau ada yang janggal atau mau dikurangi? Ya, Ustaz. Silakan. Yang kita bahas nanti itu permasalahannya gimana? Maksudnya? Yang kita teliti atau kaji. Itu mau dibawa kemana? Maksudnya dibawa kemana ke mana? Pembahasannya. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan dari sekian yang jenengan jelaskan tadi. Tadi saya menjelaskan apa? Kok pertanyaan begitu? Tadi kan saya baru menjelaskan definisi terus metode. Coba apa sih yang Anda paham yang tentang yang saya sampaikan tadi? Mungkin baru saya sambung, apa sih maksud Anda menanya arahnya kemana itu? Oke lah, saya komentari setelah jawab saya paham. Jadi yang kita bahas tadi itu baru pengantar sebelum Anda lebih detail masuk ke rincian pembahasan di metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Itu kalau arahnya kemana? Arahnya kemana dari apa yang saya sampaikan tadi di berdasarkan pada slide itu. Oke, begitu jawabannya. Kalau jawaban saya sepaham saya, makanya kalau saya salah jawab berjalan lagi. Maksudnya apa pertanyaannya tadi? Iya, Saibun.
Itu Mas Yakin. Oke, ada lagi? Bertanya Ustaz. Ya, silakan. Itu di akhir kuliah di semester ini kan ada materi praktik penelitian Al-Quran dan tafsir. Itu apa kita meneliti secara kelompok apa pribadi Ustaz? Tunggu aja lah itu. Aja. Nanti ada petunjuknya. Gak usah duga-duga yang nanti aja. Jadi yang dalam tahap ini kita belajar dulu yang metode penelitian umum. Ya, sumbernya Anda baca-baca, Anda bongkar-bongkar bukunya Pak Sugiono. Sudah ada PDF-nya kan kemarin ya. Saya juga dikasih itu. Anda baca aja. Coba Ibu ya. Nanti tugas atau kelompok yang bertugas untuk presentasi itu disilakan untuk menambahi, melengkapi pembahasannya dengan sumber-sumber yang lain. Ya syukur Anda juga siap dengan seluruh sumber itu, yang semua mahasiswa silakan membaca buku yang sebanyak-banyaknya, tapi untuk pegangan induk Anda pakai bukunya Pak Sugiono biar satu acuan. Untuk melengkapi silakan dengan yang lain. Oke, dari situ nanti kita akan pindah setelah UTS itu ke pembahasan penelitian Al-Quran dan tafsir. Nah, urusan nanti tugasnya seperti apa itu belakang aja, nggak usah jauh-jauh mikir dulu. Yang penting papernya dan slide-nya dikerjakan sekarang untuk kelompok-kelompok, seluruh kelompok yang bertugas dibuat sekarang, jangan ditandon di menjelang relasi. Sekarang dibuat dulu. Enggak boleh ya? Ya, ahli. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya menyarankan membuat Anda masing-masing membuat kamus penelitian, kamus istilah-istilah penelitian. Itu yang akan membantu Anda untuk mengingat atau mencari definisi dari istilah tertentu yang penting-penting dalam penelitian. Jadi ada kata tertentu yang itu biasanya jumbo atau mirip-mirip dengan kata yang lain. Misalnya kalau tadi disebut induktif itu dengan deduktif itu definisinya seperti apa? Biar tidak tertukar, itu saya sarankan membuat definisi. Ya, induktif adalah bagian ini, deduktif bagian ini. Biar nanti ketika Anda bingung, itu Anda tinggal buka definisinya ini. Nanti ada juga istilah di buku Anda itu ketemu juga di halaman-halaman awal itu ada istilah emik, gitu ya, emik dan epik. Nah, emik dan epik itu yang mana? Ada pandangan peneliti, ada pandangan narasumber atau objek yang teliti. Jadi kalau berdasarkan pada narasumber itu perspektifnya emik pakai M. Tapi kalau peneliti itu pakai itu namanya epik. Nah, maksudnya kita itu meneliti kan berusaha menampilkan pemahaman dari narasumber atau sumber data atau objek yang kita teliti, bukan penilaian kita, bukan kita sebagai peneliti yang kemudian banyak mewarnai deskripsi itu atau di penelitian itu. Nah, makanya ada pandangan emik, ada pandangan epik. Nah, yang harusnya muncul itu pandangan emik, bukan pandangan epik. Nah, itu definisinya ditulis di kamus kamus istilah
punya pribadi masing-masing. Biar ketika butuh MIK itu yang sumber atau yang peneliti, pandangan sumber atau Iya. pandangan peneliti. Nah itu Gimana, Pak? ada 3 buka itu. Iya. Termasuk yang sadar-sadar misalnya kuan itu ya silakan dimasukkan biar ketika ada pertanyaan apa sih kuan itu misalnya itu Anda bisa cepat nyambung. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Itu kok tulisannya itu sampai filsafat apa itu positif apa itu? Nggak paham saya, Pak. Ya, Kan tadi kualitatif. Anda bilang kalau bicara soal metodologi ya ada loginya itu karena kita bicara soal konsep teoretiknya. Nah, penelitian kuantitatif itu konsep teoretiknya ya memang berangkat dari filsafat positivistik itu atau disebut juga filsafat empirisme yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah yang bisa dilihat secara langsung oleh mata, bisa didengar oleh kuping, bisa disentuh dengan tangan, dengan kulit, atau yang sifatnya indrawi itu empirisme atau positivistik. Nah, dari yang pemikiran seperti itu atau filsafat yang seperti itu muncullah metode penelitian kuantitatif yang dalam operasionalnya penelitian kuantitatif itu ya berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau yang diindra gitu kan. Jadi yang berdasarkan itu. Nah, makanya ini urutannya seperti itu. Kalau kita bicara logi atau ilmu tentang metode, maka memang berangkat dari sana sih, dari filsafatnya seperti apa, kemudian perbandingannya seperti apa gitu, perbandingan kual dari kuan. Tapi kalau sudah metode penelitian, berarti ya sudah teknisnya itu dibahas teknis langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian itu, seperti yang ditemukan di penelitian skripsi atau tesis atau disertasi gitu. Kuantitatif itu bukannya kadar ukuran banyak, Pak? Ya, Pak. Kuantitatif kan menjelaskan ukuran banyaknya gitu, kadar ukuran. Kuantitas itu kan Pak. Kok bisa berhubungan dengan dengan kebenaran yang bisa dilihat dan bisa didengar gitu, Pak? Ya, itu maksudnya begini. Kalau misalnya ada 10.000 mahasiswa UI Jember gitu ya. Nah, kalau dilihat dari absen kuliah di LMS misalnya yang hadir tiap pertemuan itu setiap harinya rata-rata 80% misalnya. Rata-rata 20%. Berarti kan itu itu kan realitasnya seperti itu, empirisnya seperti itu, berdasarkan pada angka-angka gitu kan. Artinya 80% itu kan dari misalnya hari ini misalnya masuk 8.000, besok yang masuk 8.500, besoknya lagi 8.400, terus begitu. Ketika di rata-rata sama dengan 8.000 mahasiswa per hari. Kalau dipresentasikan 80%. Nah, itu kan cara analisisnya kan cara kuantitatif gitu kan, berdasarkan pada rata-rata atau min kita jumlah rata. Nah, rata-rata kan berdasarkan pada apa yang dilihat dari absennya mengatakan seperti itu kan empiris, ya kan? Absen itu kan dilihat pakai mata toh. Absen hari ini misalnya masuk 8.000 orang misalnya. Nah, itu kan bisa dilihat oleh mata.
Nah, kebenaran itu kalau menurut positivis kan ya yang bisa dilihat oleh mata itu. Mata kan melihat bahwa jumlahnya hadir sekian 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 pada hari ini, besok segini segini itu kan. Nah, ketika dihitung secara statistik jadilah berapa? 80%. Nah, makanya tadi ada kaitan sama teori filsafatnya positivisme dengan kuantitatif gitu kan, yang kualitatif itu bersifat jumlah atau alasan menggunakan bilangan dan seterusnya, itu maksudnya. Kalau yang kualitatif itu prakteknya kan meskipun statistiknya atau meskipun yang hadir itu 80%, tapi harus dilihat apakah 80% itu benar-benar mau kuliah, benar-benar belajar begitu, atau hanya absennya saja. Nah, makanya kemudian ditanyailah si A, si B, si C untuk sampel gitu kan, untuk narasumber, untuk dijadikan narasumber informan. Misalnya si A ketika tanya, Mas sampean hari ini masuk, iya, apa sih tujuannya sampean masuk ke kelas gitu kan? Oh, saya pengen belajar. Oh, bagus misalnya kan. Masih B tanya lagi misalnya tujuannya belajar, tujuannya masuk kuliah apa misalnya gitu kan. Pengen menghabiskan waktu saja daripada game gitu kan. Itu kan hal-hal yang tidak tampak di angka-angka tadi itu. Nah, itu kual. Jadi meskipun 80% itu hadir, tapi 80% itu juga patut dilihat sebenarnya apakah maknanya 80% itu, apakah itu memang benar-benar serius kuliah ataukah ada motivasi atau ada kepentingan lain yang bercampur di situ. Nah, yang mencari makna-makna atau arti-arti dari perilakunya kehadiran seperti itu di kual gitu. Karena kual filsafatnya kan filsafat positivisme itu tidak menganggap kebenaran itu dari apa yang indrawi saja atau yang terlihat saja, tapi di balik itu ada sesuatu, di balik yang terindra itu ada sesuatu yang lain yang harus dimaknai juga gitu. Jadi harus punya makna tertentu yang ingin dilihat di kualitatif gitu. Makanya kenapa kalau bersinggungan dengan filsafat positivistik atau post positivistik itu, Mas. Oh iya Pak, jadi kualitatif itu kayak lebih teliti lagi gitu ya Pak? Kualitatif Ya, memperbarui kekurangan yang ada di kuantitatif gitu ya. Dari sisi tertentu ya lebih teliti, karena yang dibicarakan itu tidak hanya sekedar yang tampak, tapi yang tidak tampak juga diungkap gitu. Iya Pak. Dari sisi memang ada kelebihan kekurangannya ya. Dari sisi jumlah mungkin kalau kual itu lebih terbatas dari sisi jumlah. Ya, misalnya kalau ada 10.000 mahasiswa kan nggak mungkin diwawancari semuanya. Mesti hanya ambil misalnya 10 orang atau 50 orang, 1 orang itu sudah enak gitu kan. Tapi kalau kuantitatif itu karena alatnya gampang, misalnya pakai kuis dikasih ke 10.000 orang kan cepat, karena ya tinggal ngisi-ngisi aja gitu. Atau misalnya 10.000 orang itu kalau suruh ngisi edom itu maksudnya kayak edom itu kan 80% orang mau jawab gitu. Nah, jadi ya ada kelebihan kurangannya lah ya. Saya heran Pak, kok sampai pakai bahasa filsafat positivistik, kan jadi cuma biar keren aja atau cuma memang bahasanya Pak? Nah, kamu udah baca bukunya belum? Kenapa Pak? Sudah baca bukunya Pak ini belum? Belum Pak. Ya dibaca. Bukunya siapa Pak? Pak Sugiono itu loh. Iya, kok nggak pakai bahasa yang memudahkan gitu Pak? Kan
bingung jadinya Pak kalau yang baca itu Pak. Ya, saya kan cerita, itu kan cerita apa namanya? Filsafat Nanti boleh lihat positivistik. di bukunya yang kemarin tuh yang udah di share di grup itu halaman 8 misalnya. Memang ya